Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sangung yang terlihat sedang menghadiri acara pameran properti. Ternyata tujuan Sangung ke sana adalah untuk mencari tempat tinggal berupa apartemen bersama pacarnya yang bernama Minsuk. Setelah menemukan apartemen yang cocok, mereka segera menemui pihak finance untuk membayar DP-nya. Namun sayang, uang mereka tidak cukup untuk membelinya, membuat mereka harus pulang dengan tangan kosong karena gagal membeli apartemen tersebut. Namun meski begitu, mereka terlihat masih tenang dan akan tetap berusaha mengumpulkan uang kembali agar bisa mewujudkan impian mereka membeli apartemen tersebut. Setelah sampai di kontrakan, Minsuk langsung menghitung semua uang tabungan mereka yang dikumpulkan bersama-sama, di mana saat itu Minsuk akhirnya tahu jika uang mereka hanya kurang 30 juta won saja. Minsuk yang memang bekerja sebagai seorang akuntan sangat lihai dalam menghitung pengeluaran. Jadi mulai sekarang ia menyuruh Sangung untuk berhemat agar tujuan mereka membeli apartemen bisa terwujud. Tak berselang lama, Sangung terlihat merasa kesal setelah membaca pesan dari ayahnya yang menyuruhnya untuk pulang ke kampung. Sesampainya di rumah, Sangung langsung bertemu dengan sang ibu yang baru saja selesai berkebun. Lalu saat bertemu dengan sang ayah, Sangung menunjukkan sikap yang dingin karena faktanya Sangung tidak menyukai sosok ayahnya tersebut. Itu bisa terjadi karena saat Sangung masih kecil dulu, ayahnya selalu berbuat ulah dengan banyaknya hutang kepada para rentenir yang membuat ibunya selalu bekerja keras untuk membantu ekonomi keluarga. Dan hal yang paling diingat oleh Sangung saat itu adalah ayahnya sampai tega mengambil uang celengan milik Sangung yang sudah ia kumpulkan susah payah. Lalu di masa sekarang, Sangung bertanya apa tujuan sang ayah memanggilnya ke sana. Sang ayah pun meminta uang 10.000 won kepada Sangung, lalu memegangkannya ke tangan dengan erat, membuat Sangung kesakitan. Seketika, terjadi sesuatu yang aneh, di mana ternyata ini adalah proses pentransferan kekuatan sang ayah kepada Sangung. Faktanya, kekuatan super milik ayahnya sudah menjadi turun-temurun dari kakek moyangnya dulu untuk menyelamatkan banyak orang. Setelah itu, uang yang tadinya 10 ribuan tersebut berubah menjadi uang receh koin yang berjatuhan. Sangung jelas merasa kebingungan dengan apa yang terjadi barusan, dan ketika akan bertanya kepada ayahnya, sang ayah malah langsung menembak kepalanya menggunakan pistol paku, membuat Sangung langsung jatuh terkapar. Namun anehnya, sang ayah segera menyuruh Sangung untuk bangun dan luka di kepala Sangung tiba-tiba menghilang. Sangung jelas kembali bingung, di mana sang ayah menjelaskan jika kini Sangung sudah mewarisi kekuatannya yang sudah turun-temurun dari kakek moyang mereka. Namun, sang ayah menjelaskan jika kekuatan itu akan muncul jika Sangung mempunyai uang di sakunya. Semakin banyak uang yang Sangung miliki, maka akan semakin besar kekuatan yang muncul. Alhasil, ketika melihat isi dompetnya, Sangung pun terkejut karena semua uangnya sudah habis dan menjadi koin-koin yang berserakan. Sang ayah lalu memperingatkan agar Sangung menggunakan kekuatannya untuk menolong orang lain dan jangan sekali-sekali menggunakan uang dari orang lain. Sangung juga diberikan sebuah kartu nama yang mungkin akan bisa membantu jika Sangung sedang merasa kesulitan. Setelah pulang, Sangung akhirnya menceritakannya kepada Minsuk tentang kekuatannya itu. Minsuk jelas tidak percaya dengan perkataan tersebut, namun ketika Sangung meminta uang 10.000 won untuk membuktikannya, Minsuk jadi terpaku karena tak percaya Sangung bisa membengkokkan besi dengan mudahnya. Sangung pun juga masih terlihat bingung, dan ketika meminta uang lagi untuk membuktikannya, mereka pun kini percaya jika uang bisa membuat Sangung menjadi manusia super. Alhasil, sebagai seorang akuntan, Minsuk mulai menghitung apakah ia bisa memanfaatkan kekuatan Sangung untuk membangun rumah mereka sendiri tanpa menyewa kuli bangunan. Namun karena menggunakan kekuatan dinilai terlalu boros, maka Minsuk pun mengurungkannya dan bahkan menyuruh agar Sangung tidak menggunakan kekuatannya itu. Alhasil, di sini Sangung mulai galau dan melompat ke atas langit karena tahu jika kekuatan ini adalah kekuatan pemberian keluarga dan harus bisa Sangung manfaatkan untuk menyelamatkan banyak orang. Namun di samping itu, ia juga harus berhemat demi masa depannya bersama Minsuk. Keesokan harinya saat akan berangkat bekerja, Sangung melihat seorang nenek-nenek yang keberatan membawa barang bawaannya. Sangung jelas ingin menolong, namun teringat dengan perkataan Minsuk, akhirnya Sangung mengurungkan niatnya karena takut uangnya terpakai. Hal serupa pun terjadi di kantor ketika melihat wanita mengangkat galon sendirian. Sangung tak mempedulikannya, membuat si wanita pun merasa kesal.
Alhasil, kejadian itu membuat Sangung menjadi bahan gunjingan teman-teman sekantornya, di mana saat itu Sangung justru khawatir dengan bintik-bintik merah yang mulai keluar di tangannya secara tiba-tiba. Setelah itu, Sangung dipanggil atasan, di mana ia menerima beberapa aduan para karyawan lain yang mengungkapkan jika Sangung selalu bersikap acuh dan tidak mau membantu sesama. Bahkan saat di stasiun pun, ia tidak membantu nenek-nenek, membuat Sangung beralasan jika ia sedang tidak enak badan. Malam harinya, Minsuk kembali membahas tentang kekurangan uang 30 juta mereka, di mana saat itu Sangung berencana akan bermain saham seperti teman-temannya. Namun, Minsuk melarang karena tahu jika Sangung tidak mempunyai kemampuan menilai saham dan pasti nantinya malah akan membuat mereka bangkrut. Alhasil, Minsuk mempunyai ide untuk menjual beberapa barang yang tidak pernah terpakai untuk membantu keuangan mereka. Beberapa barang pun langsung laku dan Sangung akan melakukan COD dengan pembeli. Sebelum pergi, Minsuk sempat berpesan agar Sangung tak menggunakan kekuatannya terlalu berat karena uang-uangnya pasti akan terpakai. Setelah menjual semua barang-barang tersebut, Sangung meminta izin kepada Minsuk untuk membeli PS agar ia tidak gabut di kontrakan. Dan karena diperbolehkan, Sangung pun melakukan COD bersama penjualnya. Setelah selesai bertransaksi, si penjual malah terlihat dipalak oleh beberapa orang, membuat Sangung ingin menolongnya. Namun karena Sangung tidak mau uang sisanya terpakai, akhirnya ia pun terpaksa pergi meninggalkan pria itu. Sesamanya di kontrakan, Sangung langsung memberikan sisa uangnya kepada Minsuk dan masuk ke toilet merenungi apa yang baru saja terjadi. Ia merasa sangat bersalah karena tidak bisa menolong orang tadi. Keesokan harinya, Sangung bertemu ibunya di sebuah kafe, di mana saat itu sang ibu merasa khawatir dengan kondisi Sangung yang terlihat banyak bintik merah di tubuhnya. Sang ibu juga teringat jika bintik itu pernah muncul di tubuh suaminya dulu. Sangung pun meyakinkan sang ibu jika bintik itu hanyalah alergi saja dan beberapa hari pasti akan segera hilang. Lalu kemudian sang ibu memberikan uang sejumlah 30 juta won karena ia tahu Sangung membutuhkannya untuk membeli apartemen bersama Minsuk. Mendapatkan uang tersebut, Sangung pun sangat senang dan berterima kasih kepada ibunya. Ia berjanji pasti suatu saat akan mengembalikan uang tersebut, namun sang ibu menolak karena itu adalah uang pemberian darinya untuk Sangung agar ia bisa segera mempunyai rumah dan menikah dengan Minsuk. Saat akan pulang membawa uang tersebut, Sangung malah melihat ada sebuah kecelakaan beruntun di jembatan, membuat sebuah bus akan terjatuh dari sana. Di saat itu, Sangung kembali merasa galau, teringat dengan perkataan ayahnya jika Sangung harus menggunakan kekuatannya untuk membantu orang-orang. Namun di sisi lain, ia teringat dengan Minsuk yang ingin cepat punya rumah sendiri. Dan setelah berpikir cukup lama, akhirnya Sangung memutuskan untuk menolong orang-orang yang ada di dalam bus tersebut dengan menariknya ke atas. Dengan uang 30 jutanya itu, tentu Sangung bisa melakukannya dengan mudah, walaupun semua uang-uang itu kini berhamburan menjadi uang receh. Nah, dari sinilah Sangung akhirnya bisa tahu mengapa dari dulu ayahnya tidak pernah punya uang, bahkan sering berhutang ke rentenir. Namun di samping itu, Sangung merasa tidak enak kepada ibunya karena semua uangnya langsung habis. Dan Sangung juga melihat jika semua bintik-bintik merah di tubuhnya kini menghilang, seolah menandakan jika bintik itu hilang jika Sangung menggunakan kekuatannya. Kejadian itu tentu saja membuat semua orang di sana merasa kagum dan mulai memviralkannya ke sosial media mereka. Malam harinya terlihat ada seorang wanita yang sedang dikejar-kejar oleh beberapa pria, di mana saat itu si wanita membawa mereka ke tempat yang sepi. Setelah benar-benar sampai di tempat yang sepi, wanita yang bernama Hua Jin ini pun berhenti dan memutuskan untuk melawan para pria tersebut. Ternyata Hua Jin memiliki kekuatan yang bisa mengeluarkan api dari tangannya. Dengan kekuatan seperti itu, tentu saja Hua Jin bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Dan ternyata orang-orang itu adalah suruhan dari seorang wanita yang bernama Joanna, di mana saat itu ia sangat kagum dengan kekuatan dari Hua Jin. Joanna pun bertanya di mana keberadaan teman-teman Hua Jin yang lain. Hua Jin tentu tidak memperdulikan pertanyaan itu dan hendak menyerang Joanna. Namun sayangnya saat itu Joanna sudah mempersiapkan hujan buatan sehingga kekuatan Hua Jin tidak berfungsi. Alhasil, Hua Jin pun langsung dibuat pingsan dan dibawa ke sebuah lab oleh Joanna. Beberapa hari kemudian, seorang wanita bernama Enmi memasang selebaran tentang hilangnya Hua Jin. Ternyata Enmi dan rekannya yang bernama Ho In ini adalah teman-teman dari Hua Jin yang juga memiliki kekuatan super. Mereka masih merasa khawatir dengan keadaan Hua Jin yang masih belum diketahui sampai saat ini.
Lalu, Elmi juga menunjukkan rekaman video saat Sangung menarik sebuah bus yang akan terjatuh dari atas jembatan. Melihat banyaknya koin yang berjatuhan dari saku pria itu, Ho-in jadi teringat dengan seseorang. Alhasil, Ho-in akan segera mencari pria tersebut karena yakin jika kini banyak yang akan mencari keberadaan Sangung. Elmi sempat menolak ikut campur karena tanpa adanya Hua Jin maka mereka pasti akan kewalahan menghadapi orang-orang yang mengincar mereka. Namun, Ho-in meyakinkan Elmi jika mereka bisa mengajak pria berkoin itu, maka mereka akan tertolong mengingat kekuatan super itu adalah kekuatan yang paling besar menurut Ho-in. Sementara itu, Sangung ditahan di kantor polisi, di mana di sana para preman yang ada ingin sekali menguji kemampuan Sangung tadi karena sempat viral. Namun karena Sangung tidak memiliki uang, ia pun tidak bisa apa-apa. Seketika, Sangung langsung teringat dengan kartu nama yang diberikan oleh ayahnya, di mana Sangung langsung meminta bantuan kepada nomor yang ada di sana yang ternyata adalah seorang rentenir. Sangung langsung menyebutkan nama ayahnya kepada si wanita rentenir, membuat si wanita mengerti dan langsung membebaskan Sangung dari penjara. Lalu ketika akan keluar dari kantor polisi, Sangung disambut oleh beberapa orang yang langsung memberikan hormat kepadanya, membuat ia pun kebingungan. Kemudian, Sangung dibawa ke sebuah mobil yang di sana sudah terdapat seorang wanita bernama Jongja. Dan Jongja lah wanita yang ditelepon oleh Sangung tadi, di mana ia adalah seorang penguasa rentenir di Korea saat ini. Jongja kemudian mengajak Sangung ke sebuah tempat di mana ia sangat kagum dengan aksi Sangung yang viral tadi siang. Selain itu, Jongja juga menjelaskan jika ia sangat mengenal Gandugi, ayah dari Sangung. Sangung pun berterima kasih karena Jongja telah menolongnya. Namun ketika Jongja menjelaskan jika ayahnya terlilit hutang sampai 3 miliar won, Sangung jelas merasa kaget. Alhasil, Sangung pun berusaha akan kabur dari sana, namun tentu saja pengawal Jongja langsung membiusnya. Di sisi lain, Joanna sampai di laboratorium miliknya, di mana saat itu ia diberitahu bawahannya tentang satu manusia super yang berhasil menyelamatkan bus dari kecelakaan. Melihat orang itu, Joanna jelas merasa senang karena ayahnya pasti akan suka jika ia bisa menangkapnya. Setelah itu, Joanna masuk ke sebuah ruangan di mana saat itu seorang ilmuwan yang bernama Suyon mengatakan jika Hua Jin kini sudah menjadi manusia biasa setelah kekuatan apinya sudah berhasil diekstrak. Joanna langsung membawa ekstraksi kekuatan itu, namun Suyon sempat mencegah karena ekstraksi itu belum sempurna, membuat Joanna kesal dan langsung menampar Suyon berkali-kali, menganggap Suyon telah memerintahnya. Setelah itu, Joanna memutuskan untuk menangkap Sangung, namun sebelum itu ia akan menguji ekstraksi kekuatan tadi kepada salah satu anak buahnya terlebih dahulu. Sementara itu, Jongja membangunkan Sangung, kemudian memberikannya segebok uang untuk membuktikan kekuatan yang ia miliki. Anak buah Jongja pun mulai berdatangan dan menghajar Sangung habis-habisan hingga Sangung mengalami luka yang sangat parah. Namun karena banyaknya uang yang ia pegang, maka semua luka itu langsung sembuh, membuat Jongja kini percaya dan langsung menyuruh anak buahnya pergi. Jongja kemudian bertanya di mana keberadaan ayah Sangung sekarang. Dengan masih keadaan terkapar, Sangung menjawab jika ayahnya sedang berlibur ke Spanyol. Mendengar hal itu, Jongja pun merasa kesal dan ia akan menaikkan hutang Gandugi sebanyak 5 juta won. Namun itu semua akan lunas jika Sangung mau menjadi menantunya. Dengan menjadi menantunya, maka Sangung tidak akan kehabisan uang dan bisa menggunakan kekuatan sesuka hatinya. Namun di sini Jongja langsung kesal setelah mengetahui jika ternyata Sangung sudah memiliki pacar. Di saat itu, Sangung memanfaatkan situasi dengan uang seadanya untuk bisa kabur melalui jendela. Jongja pun lalu menyuruh anak buahnya membiarkan Sangung kabur karena ia yakin jika Sangung pasti akan kembali dan membutuhkannya setelah uangnya habis. Setelah sampai di kontrakan, Sangung sudah ditunggu oleh Minsuk yang langsung memperlihatkan video viralnya itu. Minsuk yakin jika kekuatan seperti itu pasti membutuhkan uang yang sangat banyak, membuat Sangung akhirnya mengungkapkan jika ia telah menggunakan uang pemberian ibunya yang seharusnya uang itu untuk menambahi tabungan mereka mendp apartemen. Mendengar hal tersebut, jelas Minsuk merasa kesal dan kecewa karena Sangung malah menggunakan uang tersebut untuk hal lain, padahal mereka sangat membutuhkannya. Alhasil, karena marah, Minsuk pun akan pergi sendirian ke tempat pernikahan temannya besok dan tidak mau mengajak Sangung bersamanya.
Saat Sangung mencoba mengejar Minsuk yang pergi menggunakan taksi, tiba-tiba kontrakan mereka meledak, membuat Sangung terkejut sekaligus yakin jika orang yang melakukannya adalah organisasi yang diceritakan oleh Jongja yang terus-menerus memburu orang-orang berkekuatan super. Seketika, Sangung langsung kabur dari kejaran orang-orang itu dan berhasil sampai di rumah kedua orang tuanya untuk bersembunyi. Sangung mulai berpikir siapa sebenarnya orang-orang itu dan apa mau dari mereka. Lalu saat Sangung melihat foto kenangan masa kecilnya, ia malah menemukan surat dari ayahnya di sana. Keesokan harinya, Minsuk datang sendirian ke acara pernikahan temannya, di mana saat itu Joanna juga ada di sana dan sedang merencanakan sesuatu untuk memancing Sangung keluar. Ternyata Joanna sengaja meledakkan tempat tersebut supaya Sangung terpancing karena kini Minsuk dalam keadaan bahaya. Dan benar saja, saat Sangung terbangun dari tidurnya, ia melihat berita jika telah terjadi ledakan di gedung tempat Minsuk sedang menghadiri pernikahan temannya. Seketika, dengan paniknya Sangung mencoba menelepon Minsuk, namun saat itu Minsuk tidak menjawabnya, membuat Sangung semakin khawatir dan langsung berlari mengingat perkataan ayahnya di dalam surat jika Sangung harus tetap semangat menolong orang-orang meskipun dalam menjalani hidupnya nanti ia akan selalu mengalami banyak kesulitan. Sangung langsung menuju ke bank untuk mencairkan uang tabungannya demi bisa menyelamatkan Minsuk. Setelah itu, Sangung langsung melompat tinggi supaya bisa cepat sampai di lokasi. Sementara itu di gedung, keadaan sudah mulai keos dan ketika Minsuk akan tertimpa bangunan, tiba-tiba Sangung datang menolong tepat waktu. Tentu saja, Minsuk sangat senang ketika melihat yang ada di depannya adalah sang kekasih. Namun di saat seperti itu, Minsuk malah menanyakan uang apa yang Sangung pakai ini. Dengan berat hati, Sangung berkata jika ini adalah uang tabungan rumah mereka, membuat Minsuk jelas merasa kaget. Kemudian, Sangung membobol tembok agar bisa digunakan lari oleh orang-orang yang ada di dalam. Lalu sebelum menyuruh Minsuk pergi, Sangung memberikan sebuah surat di mana surat itu menunjukkan jika mereka sudah punya rumah nanti, maka rumah itu akan diatasnamakan Minsuk, membuat Minsuk pun senang dan langsung memeluk Sangung. Namun tiba-tiba datang seorang pria yang ternyata adalah bawahan Joanna bernama Gi yang kini mempunyai kekuatan hasil ekstraksi dari Hua Jin. Dengan sisa uang yang dimiliki, Sangung pun berusaha melawan Gi, namun Sangung kewalahan karena ia tidak punya basic untuk bertarung. Minsuk yang merasa jika Sangung tidak akan bisa menang kemudian mencoba membantu dengan melempari Gi dengan batu, membuat Gi pun kesal dan hendak menyerang Minsuk. Namun tiba-tiba sebuah pintu besi melayang mengenai Gi yang ternyata itu adalah perbuatan Sangung. Ternyata Sangung menggunakan uang ampau pernikahan yang ada di sana sehingga ia bisa kembali bangkit dan melawan. Namun karena uangnya kini sudah habis, Sangung pun langsung lemas dan tidak berdaya, membuat Minsuk merasa khawatir. Beruntungnya saat itu Ho-in dan Eunmi datang untuk menyelamatkan Sangung dari sana. Karena sudah tahu kekuatannya, Ho-in pun memberikan segepok uang kepada Sangung, membuat Sangung bisa kembali pulih kembali dan bertanya siapa mereka. Eunmi menjawab jika mereka adalah kelompok manusia super dan Ho-in ternyata mengenal sosok ayah dari Sangung. Ho-in sendiri kekuatannya akan muncul jika dirinya meminum alkohol, maka dari itu ia selalu saja dalam keadaan mabuk saat melakukan aksinya. Singkatnya, Sangung terbangun di kediaman Ho-in yang merupakan seorang pengacara. Minsuk juga terlihat ada di sana karena kini mereka tidak bisa kembali ke kontrakan yang sudah meledak. Ho-in lalu memperkenalkan Eunmi sebagai salah satu orang berkekuatan super. Eunmi bisa melakukan telekinesis dengan syarat harus memakan banyak kalori. Ho-in juga memberitahu Sangung jika masih banyak orang-orang yang memiliki kekuatan super seperti mereka. Maka dari itu, Ho-in mendirikan asosiasi manusia super seperti sekarang, lalu mengajak Sangung untuk bergabung. Namun, di sini Sangung mengungkapkan jika ia tidak tertarik bergabung bersama asosiasi itu karena ia ingin menjalani hidup normal dan pulang ke kontrakan. Ho-in memberitahu jika kini kontrakan mereka sudah habis terbakar, jadi ia menyuruh Sangung untuk tinggal sementara di sini. Lalu, Ho-in juga akan menunjukkan sebuah informasi penting yang ada di ruangan rahasia miliknya. Ho-in mulai menjelaskan tentang kelompok yang selalu memburu para manusia super, di mana mereka hanyalah manusia biasa dan hanya mengandalkan uang untuk melakukan aksinya. Pemimpin kelompok itu bernama Jo Won-du, dan saat ini Joanna adalah putrinya yang kini mengelola kelompok tersebut.
Dan kini Ho-in yakin jika mereka sedang menargetkan Sangung setelah video viralnya kemarin. Kita pun lalu akan diperlihatkan sosok Jo Won-du yang terlihat sedang melakukan perbuatan bejatnya, yaitu menghilangkan nyawa ayahnya sendiri. Tak lama, Joanna menelepon mengabarkan jika ia gagal menangkap Sangung karena ia mendapatkan bantuan dari Ho-in dan teman-temannya. Mendengar hal itu, Jo Won-du jelas merasa kecewa dengan putrinya yang mulai tidak becus dalam bekerja. Kembali ke Sangung, saat itu ia berpikir jika sembunyi mungkin jalan satu-satunya saat ini. Namun Ho-in menyuruh agar Sangung menjalani aktivitasnya seperti biasa saja, karena jika bersembunyi maka Sangung akan tetap bisa ketahuan mengingat mereka punya koneksi yang luas dan uang yang banyak. Ho-in kembali mengajak Sangung untuk bergabung dengannya karena kekuatan Sangung adalah kekuatan terbesar saat ini dan kemungkinan bisa mengalahkan mereka semua. Namun lagi-lagi Sangung menolaknya dan memutuskan untuk segera pergi dari sana. Membuat Ho-in pun bertanya mengapa Sangung sampai rela menolong orang-orang yang ada di dalam bus itu kemarin. Ho-in yakin jika Sangung pasti ada kemauan untuk menolong banyak orang, makanya ia akan tetap mengajak Sangung bergabung agar bisa menyelamatkan banyak orang lagi. Sementara di TKP ledakan gedung, datang seorang detektif bernama Huang yang menyelidiki kasus ledakan itu. Huang mendapatkan informasi jika ledakan itu terjadi akibat kebocoran gas. Saat mengecek TKP, Huang menemukan banyak sekali uang receh yang ada di sana, serta ia juga diperlihatkan rekaman saat Sangung berada di dalam TKP. Alhasil, Huang langsung menyuruh anak buahnya segera mencari tahu siapa Sangung. Di sisi lain, Sangung diajak Eunmi untuk bekerja di sebuah pabrik karena Eunmi ingin melatih fisik Sangung yang masih loyo. Tujuannya agar Sangung bisa menghemat uang saat menggunakan kekuatannya nanti. Tak hanya itu, Ho-in juga mulai melatih Sangung bela diri agar dirinya bisa bertarung ketika menggunakan kekuatannya. Dan karena tidak bisa memukul Ho-in, Sangung akhirnya merelakan uang yang ada di dompetnya untuk mengeluarkan kekuatannya. Tapi tetap saja, Sangung tidak bisa mengenai Ho-in karena memang ia belum mahir dalam bela diri. Sangung pun jadi menyesal karena telah menghabiskan uangnya hanya untuk berlatih seperti ini. Ho-in mengingatkan jika tujuan latihan ini agar nantinya Sangung tak terus mengandalkan uang saat dirinya bertarung. Hari demi hari Sangung terus lalui dengan berlatih fisik dan bertarung hingga akhirnya Sangung memiliki kemampuan fisik yang besar dan cara bertarungnya pun sudah terlihat lihai. Selesai latihan, Ho-in menunjukkan lokasi markas organisasi Mundane Vanguard yang mana mereka menggunakan tempat peternakan sebagai pengalihan. Padahal di dalam sana terdapat sebuah laboratorium dan juga tempat penyiksaan bagi para manusia super seperti mereka. Tak berselang lama, Eunmi datang dan memberikan Sangung sebuah celana dalam yang terdapat kantong. Tujuannya agar koin-koin kembalian Sangung tidak berjatuhan ke sembarang tempat. Tak hanya itu, Eunmi juga memberikan penutup kepala agar Sangung tidak mudah dikenali orang-orang. Setelah itu, Sangung langsung mencoba barang-barang pemberian Eunmi itu untuk menyelamatkan seorang wanita yang sedang dipalak oleh segerombolan pria. Sangung lalu memasukkan uangnya ke dalam saku celana dalamnya, lalu menghajar mereka semuanya dengan mudah. Ternyata, aksi dari Sangung terus diamati oleh Jongja yang kini mulai kagum dengan kemampuan Sangung yang menjadi hebat. Setelah itu, Sangung mendatangi penjual PS yang kemarin terkena palak. Sangung mengembalikan PS-nya ke penjual itu karena ia masih merasa bersalah tak menolongnya kemarin. Kemudian setelah pulang ke kontrakan baru, Sangung diberitahu Minsuk jika mereka memenangkan undian rumah impian. Dan syarat utama mendapatkan hadiah tersebut adalah mereka harus menjadi suami istri terlebih dahulu. Jadi, Minsuk sudah mendaftarkan status mereka sebagai pasangan yang sudah menikah setelah mengurusnya di balai desa. Tak hanya itu, Minsuk juga memberitahu jika kini ia diterima bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang lumayan besar. Di sisi lain, Joanna kembali datang ke laboratorium melihat kondisi Ji yang sudah dikalahkan oleh Sangung. Saat itu, Joanna memaksa kepada Suyeon untuk memasukkan lagi ekstraksi kekuatan Huajin kepada Ji agar Ji bisa bangkit dan membantunya lagi menangkap Sangung. Keesokan harinya, Eunmi dan Ho-in membawa Sangung ke sebuah tempat di mana di sana mereka bertemu dengan seorang kakek yang mempunyai kekuatan bisa menerawang masa depan seseorang. Setelah melihat sosok Sangung, si kakek langsung mengeluarkan kekuatannya menerawang masa depan Sangung. Namun di sini, Sangung merasa bingung karena perkataan si kakek memakai bahasa peribahasa.
Lalu saat akan menjelaskan semuanya kepada Hoin dan Enmi, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan yang ternyata orang-orang dari Juana lah yang menyerbu tempat tersebut. Hoin kemudian menyuruh Enmi membawa si kakek pergi terlebih dahulu, lalu memberikan segepok uang kepada Sangung, berpesan agar Sangung tidak boleh tertangkap. Saat melihat Hoin berjuang sendirian melawan mereka semua, Sangung pun tidak tega dan dirinya terpaksa menghubungi Jongja untuk meminjam uang agar bisa membantu Hoin mengalahkan mereka. Sangung berjanji akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Jongja mulai saat ini. Yang tentu saja Jongja sangat senang mendengarnya, di mana ternyata saat itu ia sedang bersama karyawan barunya yang tidak lain adalah Minsuk. Kembali ke desa, saat itu Hoin dan yang lain mulai terpojok, di mana Juana turun tangan dan bertanya di mana keberadaan Sangung. Si kakek yang sudah muak pun kemudian mengeluarkan kekuatannya untuk meramal masa depan dari Juana, di mana Juana akan diusir dari keluarganya dan mati dalam keadaan mengenaskan. Mendengar ramalan itu, Juana pun sangat kesal dan berusaha membunuh si kakek dengan pistolnya. Namun di saat itu Sangung datang dan berhasil menghentikan peluru tersebut. Dengan uang pinjaman yang banyak dari Jongja, Sangung datang dengan santainya dan bersiap mengalahkan mereka semua. Melihat kedatangan Sangung, Juana tentu saja merasa senang dan langsung menyuruh semua anak buah untuk menangkap Sangung apapun yang terjadi. Alhasil pertarungan pun terjadi, di mana mereka mulai merasa kesulitan karena jumlah pasukan Juana sangatlah banyak. Terlebih lagi, saat itu tiba-tiba Ji datang dengan kekuatan apinya yang membuat pertarungan di antara mereka berdua berjalan dengan sangat sengit. Dengan cerdiknya, Sangung mulai memancing Ji untuk bertarung di dalam air sehingga kekuatan Ji pun tidak bisa digunakan. Namun tetap saja kekuatan Ji masih terlalu besar bagi Sangung, membuat Sangung mulai terpojok hingga saat Sangung melihat banyak uang receh di dasar air, ia menggunakan uang tersebut untuk melayangkan serangan terakhir, membuat Ji akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah itu, Sangung mendatangi Juana, di mana Juana merasa kesal karena Sangung terlihat sombong bisa mengalahkan Ji. Di saat yang bersamaan, Juana mendapatkan telepon dari ayahnya sehingga Juana langsung menyerahkan ponsel tersebut kepada Sangung. Jowondu kemudian memperkenalkan diri sebagai pemimpin Mondani Vanguard, di mana ia menegaskan jika kekuatan terbesar di dunia ini adalah uang. Maka Jowondu menyuruh agar Sangung menjual kekuatannya kepada dirinya agar Sangung bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Jowondu pun akan memberikan waktu kepada Sangung menjawab tawaran ini, di mana mulai sekarang ia tidak akan mengganggu Sangung lagi sebelum Sangung menjawabnya. Kemudian Sangung memutuskan untuk pergi ke rumah kedua orang tuanya, di mana saat itu Minsuk menelepon dan bertanya kabar dari Sangung. Sangung mengatakan jika ia baik-baik saja dan sedang menuju ke rumah orang tuanya. Sedangkan Minsuk sendiri mulai menjelaskan jika tempat pekerjaannya saat ini terasa sangat aneh karena banyak pekerjaan tanpa surat yang resmi. Namun Sangung tetap menenangkan Minsuk karena gaji di sana cukup besar. Tak tahu jika sebenarnya Minsuk bekerja di perusahaan milik Jongja. Sementara itu, Detektif Huang kembali datang ke TKP tempat baru saja terjadi kegaduhan, di mana ia mendapatkan laporan jika di sana telah terjadi kericuan antar warga. Namun lagi-lagi, Huang malah menemukan banyak koin receh yang ada di TKP, membuat Huang curiga jika kemungkinan kericuan ini disebabkan oleh orang yang sama. Setelah itu, Huang mendapatkan sebuah surat hutang piutang dengan perusahaan rentenir atas nama Kang San, membuat polisi wanita mengungkapkan jika nama pria yang ada di TKP ledakan gedung juga bernama Kang San. Sementara itu, Sangung bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahu jika kini ia sudah menikah dengan Minsuk. Sangung akan segera mengatur jadwal pertemuan antara kedua keluarga agar bisa saling mengenal. Setelah itu, Sangung mengajak ayahnya berbicara empat mata, di mana Sangung tidak menyangka jika kekuatannya bisa diperjualbelikan. Sang ayah pun tidak tahu akan hal itu dan hanya mengingatkan Sangung jika ada seseorang yang menginginkan kekuatan super itu, pasti dia memiliki niat yang jahat. Untuk itu, sang ayah memperingatkan agar Sangung tidak menjual kekuatannya itu. Esokan harinya saat sedang bekerja, Sangung masih saja kepikiran tentang kekuatannya yang bisa diperjualbelikan. Karena jika itu terjadi, maka Sangung pasti akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Sangung sebenarnya ingin bertanya kepada Hoin, namun ia yakin Hoin pasti akan melarangnya juga. Alhasil, Sangung pun bertanya kepada Enmi mengenai masalah tersebut, membuat Enmi terkejut bagaimana Sangung bisa tahu akan hal itu. Sangung menjawab jika ia tahu dari organisasi Mondani Vanguard.
Enmi pun langsung teringat perkataan Hua Jin jika kini jumlah orang berkekuatan super sudah mulai berkurang setelah mereka menjual kekuatannya karena faktor kemiskinan. Dan hal itu juga membuat Enmi merasa curiga bagaimana kekuatan Hua Jin bisa berada di tangan orang lain. Alhasil, Enmi mengajak Sangung menuju ke tempat Ho-in untuk mencari tahu lebih dalam, siapa tahu mereka menemukan petunjuk. Setelah membuka paksa brankas milik Ho-in, mereka menemukan catatan tentang harga-harga kekuatan para manusia super, di mana harga dari kekuatan Sangung adalah harga yang paling tertinggi. Makanya Ho-in tidak ingin kekuatan Sangung jatuh ke Mondane Vanguard, karena kekuatan itu sangatlah besar. Dan menurut catatan yang ada di sana, kekuatan Hua Jin juga sudah dijual oleh Hua Jin sendiri dengan harga 80 juta won. Mengetahui hal itu, Enmi jelas merasa kecewa karena Ho-in tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepadanya. Sementara Ho-in sendiri kini sedang merenungi penyakit dalamnya yang semakin parah. Dokter sebenarnya menyarankan agar Ho-in berhenti minum alkohol, namun tentu saja Ho-in tidak bisa karena alkohol adalah sumber kekuatannya. Sementara itu, Jo Won-do mengungkapkan kekecewaannya kepada putrinya Joanna yang selalu gagal menangkap Sangung, padahal Joanna sudah menggunakan ekstraksi kekuatan Hua Jin. Alhasil, karena sudah beberapa kali kecewa, Jo Won-do berencana akan memanggil adik Joanna yang berada di Amerika untuk menggantikan posisi Joanna yang telah dianggap tidak mampu lagi. Hal tersebut tentu saja membuat Joanna kecewa karena ayahnya malah akan memberikan pekerjaan ini kepada adiknya yang tidak ada andil apapun ke perusahaan. Di sisi lain, Sangung akhirnya membulatkan tekadnya untuk menjual kekuatannya kepada Jo Won-do sebesar 4 miliar won. Tanpa basa-basi, Jo Won-do pun setuju dan akan mengabari Sangung kapan transaksi akan dilakukan, membuat Sangung kesal karena seharusnya ia bisa memasang harga yang lebih mahal. Setelah gembira akan mendapatkan uang banyak, Sangung langsung mengajak Min-suk untuk terbang ke langit menikmati indahnya malam itu. Kemudian saat sudah sampai di atas gedung, Sangung langsung memberikan cincin, membuat Min-suk bertanya apa yang membuat Min-suk sebahagia ini. Sangung memberitahu jika sebentar lagi mereka akan terbebas dari kemiskinan, namun Sangung akan memberitahukannya jika waktunya sudah tiba nanti. Sejak saat itu, Sangung selalu bersikap gembira bahkan membantu banyak karyawan di kantornya agar tidak dicap lagi sebagai orang yang acuh. Lalu, saat sedang mengurus surat kepindahan seorang pria bernama Jonathan yang baru saja datang dari Amerika, Sangung dibuat terkejut dengan perkataan Jonathan yang mengatakan jika ia tahu Sangung adalah seorang pahlawan. Saat Sangung akan bertanya bagaimana Jonathan bisa tahu tentang hal itu, ia malah diberitahu rekannya jika ada seorang polisi yang sedang mencarinya, membuat Sangung khawatir jika kedoknya akan terbongkar. Alhasil, Sangung pun memutuskan untuk kabur dari kantornya, di mana saat itu detektif Huang langsung mengejarnya. Dalam pelariannya itu, Sangung langsung menghubungi Jo Won-do dan mengajaknya untuk bertransaksi hari ini juga, membuat Jo Won-do pun tersenyum dan menyuruh Sangung datang ke lokasi yang sudah diberitahu. Sesamanya di depan lokasi peternakan milik Jo Won-do, Sangung terus dipantau oleh anak buah Jongja, di mana saat itu tiba-tiba saja Ho-in muncul dan bertanya sedang apa Sangung di markas Jo Won-do. Ho-in curiga jika Sangung ingin menjual kekuatannya di sana. Sangung pun menjawab jika Ho-in tidak boleh ikut campur karena ini adalah urusan pribadinya. Namun tentu saja Ho-in tidak akan membiarkan kekuatan Sangung jatuh kepada Jo Won-do. Alhasil, perkelahian antara mereka pun akan terjadi, namun Eunmi dengan sikap menghalangi. Eunmi langsung mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada Ho-in yang merahasiakan penjual belian kekuatan super. Ho-in menjawab jika ia sengaja tak memberitahu Eunmi agar Eunmi tidak tergiur dengan uang yang banyak. Alhasil, perkelahian pun terjadi di antara mereka bertiga menggunakan kekuatan mereka masing-masing. Jongja yang mengetahui jika Sangung akan masuk ke markas Jo Won-do menyuruh anak buahnya untuk mencegah apapun yang terjadi, di mana saat itu mereka bertiga akhirnya kelelahan setelah suplemen mereka habis. Eunmi dan Ho-in masih saja berdebat tentang masalah mereka sehingga Sangung memanfaatkan situasi untuk masuk ke dalam meskipun sempat dihalangi oleh anak buah Jongja. Sangung kemudian sampai di dalam lokasi laboratorium milik Jo Won-do, di mana di dalamnya berisi banyak eksperimen yang membuat Sangung menjadi ketakutan. Joanna pun sudah menunggu kedatangan Sangung dan mempersilahkannya untuk duduk di kursi operasi. Namun, Sangung meminta agar Joanna menunjukkan uangnya terlebih dahulu. Setelah melihat uangnya, Sangung pun langsung duduk di kursi operasinya, di mana tangan dan kakinya langsung tersegel.